Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini teman-teman soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar fikih tentang syarat-syarat wudu. Sebelum belajar, Ustazah ingatkan kembali adab-adab belajar. Adab belajar yang pertama, niat ikhlas. Kita harus meniatkan belajar kita hanya mengharapkan ridho dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Adab belajar yang kedua, berwudu. Kita harus bersuci terlebih dahulu sebelum belajar dengan berwudu. Adab belajar yang ketiga, duduk rapi dan mencatat. Jangan lupa ya dicatat apa yang akan disampaikan oleh Ustazah agar kalian tidak lupa. Kemudian adab yang terakhir, berdoa agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita akan belajar makna syarat wudu. Makna syarat wudu itu adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum berwudu, dan wudu menjadi tidak sah jika tidak melakukan syarat-syarat wudu. Maksudnya adalah hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum berwudu, dan wudu kita menjadi tidak sah jika kita tidak melakukan syarat-syarat wudu. Maka dari itu kita harus perhatikan apa ya syarat-syarat wudu itu agar wudu kita menjadi sah. Syarat-syarat wudu. Yang pertama yaitu niat. Maksudnya adalah untuk thaharah atau untuk bersuci. Jadi niat berwudu itu adalah untuk bersuci. Niat berwudu untuk apa? Iya, untuk bersuci, untuk thaharah. Dan niat itu tempatnya di hati. Tidak dilafalkan dengan lisan, seperti mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk mengangkat hadis kecil karena Allah Ta'ala, atau semacamnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu, tidak pernah mencontohkan melafalkan niat dengan lisan. Teman-teman soleh-solehah,
dengan kalian melakukan wudhu untuk melakukan sholat atau membaca Al-Quran atau yang lainnya, maka itu kalian sudah melakukan niat wudhu, sudah melakukan niat wudhu yang sah. Syarat-syarat wudhu yang kedua, menggunakan air suci. Teman-teman solih-solihah, air itu ada dua macam. Yang pertama, air yang dapat mensucikan. Air yang sah digunakan untuk berwudu. Macam yang kedua, air yang tidak dapat mensucikan, tidak sah digunakan untuk berwudu. Jadi nggak semua air itu bisa kita gunakan untuk berwudu ya. Air yang dapat mensucikan, air yang sah digunakan untuk berwudu itu seperti air hujan, air laut, air sungai, air salju, mata air, embun. Maka kalian harus berwudu hanya menggunakan air-air berikut ini. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es atau air salju, mata air, embun. Kemudian, kelompok air yang tidak dapat mensucikan, tidak sah digunakan untuk berwudu. Seperti air comberan, air tinta, air teh, air yang terkena najis dan berubah salah satu 3 sifat yaitu bau, rasa, dan warnanya. Contohnya, air bak di dalam kamar mandi. Asalnya, air bak yang di dalam kamar mandi itu suci, tetapi karena terkena air kencing yang sangat banyak, sehingga air bak berubah baunya menjadi tidak enak, baunya menjadi amis. Maka air bak menjadi air najis yang tidak sah digunakan untuk berwudu. Mari kita ulangi bersama-sama ya. Kelompok air yang dapat mensucikan, air yang sah digunakan untuk berwudu. Apa aja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es atau air salju, mata air, embun. Kemudian, kelompok air yang tidak dapat mensucikan, tidak sah digunakan untuk berwudu. Seperti air comberan, air tinta, air teh, air yang terkena najis, maksudnya yang terkena najis yang sangat banyak. Teman-teman solih-solihah, dicatat ya, mana kelompok air yang dapat mensucikan dan kelompok air yang tidak dapat mensucikan. Dicatat di buku tulis ya, agar kalian tidak lupa. Syarat-syarat wudu yang ketiga, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi masuknya air ke anggota-anggota wudu. Sebelum kita berwudu, kita harus menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke anggota-anggota wudu. Anggota-anggota wudu itu seperti tangan, wajah, rambut, atau yang lainnya. Benda yang dapat menghalangi masuknya air ke anggota wudu itu seperti tip X, cat air, cat kuku. Sedangkan benda yang tidak menghalangi masuknya air ke anggota wudu itu seperti adonan kue, inai. Inai itu pemerah tangan. Teman-teman, kalau di anggota-anggota wudu seperti di tangan atau
di wajah atau di anggota lainnya ada tip X, cat air, cat kuku atau kutek, dan cat minyak, maka sebelum berwudu harus dihilangkan, harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, nanti wudunya menjadi tidak sah. Syarat wudu yang ketiga ini jangan lupa dicatat ya, teman-teman soleh-solehah. Teman-teman soleh-solehah, tugasnya hari ini kerjakan halaman 20 sampai 21. Kerjakan dengan teliti ya. Jika sudah selesai, dikirimkan ke guru masing-masing. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.